Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Susmi Haryanti dari STIE Totalwin, jurusan Manajemen SDM. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjadi a good leader agar maju ya teman-teman. Yang pertama, kita harus efektif communication. Artinya apa? Komunikasi efektif merujuk pada kemampuan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan dengan cara yang jelas, jujur, dan mudah dipahami oleh penerima. Komunikasi yang baik memastikan bahwa pesan yang disampaikan dan diterima dengan benar, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan membangun hubungan yang lebih kuat antara individu atau kelompok. Hubungan yang lebih kuat antara individu atau kelompok ini biasanya harus bisa berarti bahwa komunikasi sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutnya dengan the communication, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti pesan yang disampaikan. Lalu, komunikasi yang efektif ini biasanya ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Lanjut, yang kedua, integrity, atau disebut dengan integritas, adalah kualitas moral yang mencerminkan kejujuran, etika, dan konsistensi antara kata-kata dan tindakan. Seseorang dengan integritas berpegang pada nilai-nilai yang benar dan melakukan apa yang dikatakan bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Integritas merupakan fondasi untuk membangun kepercayaan dan menghormati seseorang. Jadi harus jujur ya teman-teman, etika dan konsisten antara kata-kata dan tindakan. Untuk yang ketiga, accountability atau akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang telah diambil. Orang yang akuntabel mengenali tanggung jawabnya dan tidak mencari alasan atau menyalahkan orang lain atas kegagalan. Mereka siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, baik positif maupun negatif. Tidak menyalahkan orang lain ya. Jadi tidak atas semisal kita gagal nih, terus kita nggak mudah langsung, kita harus bisa introspeksi terlebih dahulu. Terus empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pandangan, dan situasi orang lain dari perspektif mereka sendiri. Seseorang yang empatik dapat bersimpati dengan perasaan orang lain dan memberikan dukungannya yang tepat dalam berbagai situasi. Lanjut, humility, rendah hati. Rendah hati ini biasanya mempunyai sifat rendah diri dan kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. Orang yang rendah hati ini biasanya tidak sombong atau tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, bersedia belajar dari orang lain, mengakui kesalahan, dan bersedia untuk berkembang. Jadi tidak gampang menyalahkan orang lain. Tidak sombong, tidak rendah hati. Lalu resilience, daya tahan. Daya tahan merujuk pada kemampuan untuk mengatasi tantangan, kegagalan, atau tekanan dengan tetap kuat dan kembali pulih. Orang yang memiliki daya tahan mampu belajar dari pengalaman sulit dan tetap teguh dalam menghadapi rintangan. Lanjut, vision. Visi mencerminkan kemampuan untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Jadi kita punya bayangan untuk masa depan yang lebih baik atau tujuan yang jelas. Orang dengan visi yang kuat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai dan berusaha untuk mencapainya melalui langkah-langkah yang terarah. Terus kemampuan untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan dan bahkan berhadapan dengan kesengsaraan atau trauma yang dialami dalam kehidupannya. Jadi tidak mudah menyerah,
berpegang teguh pada pendiriannya sendiri. Terus positivitas mengacu pada sikap yang optimis dan pandangan yang baik terhadap kehidupan dan situasi. Seseorang dengan sikap positif cenderung melihat sisi baik dari segala hal dan membawa semangat yang menginspirasi orang lain. Jadi pemikirannya selalu harus positif. Jangan pengaruh orang lain. Lalu delegation atau delegasi mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada orang lain untuk melaksanakan tugas atau proyek tertentu. Delegasi yang baik membantu meningkatkan efisiensi, mengembangkan kemampuan tim, dan membebaskan waktu untuk fokus pada tugas-tugas lain. Confidence atau keyakinan. Keyakinan mencerminkan kepercayaan pada kemampuan diri sendiri dan keyakinan bahwa seorang dapat menghadapi tugas atau tantangan dengan baik. Keyakinan yang sehat membantu seseorang mengatasi kekuatan dan meraih kesuksesan pada tugas-tugas lain. Lalu harus punya open-minded, pikiran terbuka. Pikiran terbuka ini mempunyai sikap untuk menerima ide, pendapat, atau pandangan orang lain tanpa berprasangka atau penilaian yang buruk. Orang dengan pikiran terbuka untuk belajar hal yang baru dan mampu mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda secara objektif lain. Semisal kita dikomentari seseorang ya, jadi harus bisa menerima pendapatnya, entah itu buruk atau positif, harus bisa berkembang melalui pendapatnya orang lain. Seperti itu. Sudah, terima kasih, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.